Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Pesan Jokowi pada Megawati, jangan macam-macam, ditulis oleh Anto Cahaya. Tak sedikit pengamat yang memprediksi Presiden Jokowi salah satu kingmaker yang sangat diperhitungkan di pemilu 2024. Gerbong Jokowi yang berjumlah kurang lebih 570 orang relawan dengan puluhan juta anggota dan simpatisannya di dalam negeri dan luar negeri menjadi salah satu kunci di pemilu. Maka tidak heran jika Jokowi sampai mengatakan relawannya dengan sebutan seksi. Ada yang berusaha tarik ke sana kemari. Ini menarik, gerbong Jokowi adalah relawan bukan mesin partai. Menurut saya, relawan bergerak berdasarkan hati karena melihat figur yang menjadi medan magnetnya. Law of Attraction, hukum gaya saling tarik-menarik, lebih murni, lebih nyata bukan rekayasa. Ada yang ikut dalam organisasi, tidak sedikit yang bergerak secara perseorangan berdasarkan kesamaan. Sedang partai bicara struktural, anggota bergerak berdasarkan perintah. Ada sistem komando yang ditentukan oleh ketua yang kemudian diikuti hingga ranting. Mesin partai bekerja jika ada bahan bakarnya. Bahan bakar tercipta karena biaya. Ada uang kami bekerja, tidak ada uang jangan ditanya. Maka tidak heran apabila kader atau calon legislatif di daerah-daerah harus berani bayar harga untuk mendapatkan suara. Sudah menjadi rahasia umum untuk yang satu ini. Pada intinya, daya tawar Jokowi tidak bisa dianggap enteng kali ini. Tidak mudah bagi tokoh lain di Indonesia yang begitu lihai meracik organ relawannya tetap solid dan dijadikan bergaining bagi pihak lawan. Jokowi sebetulnya beberapa kali melakukan manuver politik tingkat tinggi. Saya mencatat beberapa yang sempat mencuat ke permukaan, antara lain sebagai berikut. Pertama, pernyataan ogah Jokowi didorong 3 periode. Kedua, lalu semiotika politik saat dirinya lebih memilih didampingi Ganjar Pranowo daripada hadiri gelar kehormatan Megawati sebagai profesor di Unhan. Ketiga, kemudian membuat pernyataan melalui video singkat di hadapan Seknas Jokowi. Keempat, menunjukkan para pembantunya terkait kebijakan strategis yang bukan diberikan kepada kader PDIP, tapi justru kepada kader di luar PDIP. Sepakat kiranya dengan pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan atau Lawan Institute, Muhammad Mualimin, menilai Presiden Jokowi tengah melakukan manuver politik. Jadi ada dua Golkar berperan penting dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah Erlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, tujuannya agar Ketua PDIP tidak berani macam-macam pada Jokowi, sebab Jokowi bisa pindah partai ke Golkar jika PDIP terlalu banyak penuntut. Katanya kepada Genpi.co, Kamis 1 Juli 2021. Mualimin menjelaskan ada faktor lain mengapa Jokowi tidak menunjuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk menempati posisi Luhut. Jokowi ingin memberikan pesan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa di periode kedua ini tidak peduli dengan tekanan atau independen dalam membuat kebijakan. Saya kira dapat dipahami manuver Presiden Jokowi di atas. Jokowi bisa dibilang di atas angin untuk saat ini. Kalimat Megawati dalam beberapa waktu yang lalu terkait petugas partai ditujukan kepada Jokowi. Tapi oleh Jokowi hal itu nampaknya sudah tidak begitu diikuti. Jokowi adalah seorang presiden panglima tertinggi negara, berdiri di atas semua golongan dan lapisan, tidak bisa ditekan-tekan sedemikian rupa untuk mengistimewakan kelompok tertentu termasuk partai yang menjadi kendaraannya saat naik jadi Presiden Republik Indonesia. Kalau ada petugas partai yang tidak menurut partai, bisa jadi oleh Jokowi jika terlalu nuntut banyak hal akan cabut. Tak kurang partai lain yang kesemsem dengan sosok Jokowi meski sudah tidak duduk sebagai pejabat sekalipun. Saya memprediksi selepas dari jabatan presiden akan berlabuh ke partai, sebab masih ada 2 orang terdekatnya untuk duduk di pemerintahan. Anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. PDIP pada pemilu tahun 2014 dan 2019 mendapat efek jas ekor dari Jokowi sangat besar. Ini harusnya menjadi catatan penting buat PDIP, jadi win-win solution bagi keduanya. Tidak bisa dipahami paling lebih berpengaruh di antara keduanya. Jokowi diuntungkan karena PDIP dan PDIP diuntungkan karena adanya figur Jokowi. Jadi jangan macam-macam, sesuai porsi dan takaran. Jika macam-macam, maka yang dapat kita lihat sekarang, 2 Golkar menjadi faktor penting di masa genting. Saya kira hanya Jokowi yang dapat membujuk Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden dari kendaraan Golkar. Ganjar Erlangga versus Prabowo Puan. Sebab Golkar melalui Erlangga sebagai ketua umum sudah memberikan sinyal kuat bahwa dalam suatu kesempatan wawancara secara eksklusif mengatakan target Golkar 2024 nomor 1 tidak dapat ditawar. Kalau dari sosok atau tokoh Golkar tahu diri, maka dia harus tunjuk 1 bintang yang sedang bersinar terang. Siapa dia? Silakan Anda tebak di kolom yang telah disediakan. Demikian, salam.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.